Inilah rangkaian pompa air 75 watt. Pompa air ini biasanya menggunakan listrik PLN, tapi kali ini kita akan coba menggunakan aki baterai kering yang besarnya 12 volt 7,5 Ah, dan kemudian dari aki kering itu kita masukkan ke power inverter yang bersifat sine wave ya. Jadi mengkonversikan arus listrik DC menjadi AC dengan gelombang yang murni, gelombang sinus murni ya. Di sini kita hubungkan, terus kemudian dari pompa air ini kita colokkan, terus kemudian kita nyalakan. Nah, di sini sudah mulai nyala dan kemudian masuk ke pompa air. Nah, di sini pompa air ini memompa dari dalam tanah. Sedalam berapa nih, Mas? 8 meter. 8 meter ya. Jadi ini kedalaman 8 meter masuk ke pompa dan inilah air yang keluar. Ini pompanya bisa nyala lama ini ya? Bisa, 24 jam bisa ya? Masalah, iya. Ini pompa air ini kecil tapi kuat. Dan ini bisa untuk digunakan selama 24 jam. Dan ini debit airnya begini, sekitar berapa liter nih per? Ini sekitar 15 liter per menit. 15 liter per menit ya debit airnya. 15 liter per menit. Ini power inverternya bisa menggunakan yang lebih kecil lagi ya? Yang 150 bisa? Enggak Nggak disarankan. bisa ya? Nggak disarankan? Iya. Minimal 4 kali lipat. 4 kali lipat dari kebutuhan. Iya. Jadi kalau pompa airnya 75 watt, maka inverternya butuh yang 300. Dengan akinya 12 volt 7,5 Ah. Inilah pompa airnya, kecil, tidak terlalu besar, dan tidak perlu dipancing ya Mas ya. Nggak perlu. Pompa air ini tidak perlu dipancing. Ada klepnya. Ya, sudah ada klepnya. Ini yang otomatis atau yang non otomatis? Oh, nih? oh. Yang non otomatis. Kalau otomatis malah cepat rusak ya. Iya. Nggak perlu sih, nggak perlu otomatis. Ya, penting ada rajanya. Dan ini adalah inverternya pure sine wave. Dan ini kalau kebutuhan listriknya berkurang atau sumber dayanya itu sudah berkurang, dia akan bunyi ya. Iya. Bunyinya yang kayak tadi itu ya. Iya. Coba kita lihat. Jadi kalau dari sini akinya udah habis, dia akan membunyikan alarm. Nah, ini udah habis ya. Habis. Ini artinya akinya udah habis dan kita harus matikan. Kalau udah bunyi gini berarti dia nggak mau ini ya, nggak mau hidup lagi. Berarti ini harus perlu dicas lagi. Kita bisa ngecas ini menggunakan panel surya. Iya. Udah berkurang tadi harusnya, kita tadi sempat matikan dan ini nyala lagi. Dan ini juga ada USB-nya untuk ngecas handphone ya. Ini bisa buat ngecas handphone outputnya, dan bisa dipakai juga di kendaraan ya Mas ya. Iya. Jadi ada yang masuk ke lubang penyala rokok. Itulah, nah itu sudah habis. Itu harus segera dimatikan ya. Ini artinya akinya habis dan harus segera dimatikan. Tapi bukan berarti nanti itu harus matiin, kan ada dari. Inilah charger controllernya. Kalau kita mau ngecas aki dari panel surya, kita gunakan alat ini.
Ini kapasitasnya 2 ampere. eh, 12 volt. 12 volt dan Auto 12 atau 24. jadi ya bisa otomatis ya, tergantung dari panel surya yang kita gunakan ya. Ini 12 volt atau 24 volt, dan di sini kita sebenarnya memasangnya itu mudah, yaitu di sini ada gambar panel surya, artinya ini Terhubung ke panel terhubung surya. ke panel surya. Plus dengan Sebelah plus, ada kiri plus minusnya itu. plus dan sebelah kanan ini ada minus. Jadi sebelah kiri kita kabel plusnya kita masukkan ke paling kiri, dan kabel minusnya kita masukkan ke yang sebelah kanan. Nah di sini di sebelahnya ini adalah untuk ngecas aki atau baterai. Di sini ada 2, dan ini juga plus minus. Jadi plusnya nanti ke ujung plus di baterai atau aki, dan minusnya juga, dan ini bisa langsung ke lampu ya. Iya, lampu. Ini atau ke listrik, ke beban. Jadi misalnya untuk alat-alat yang bisa langsung menggunakan panel surya seperti pompa air kecil, terus lampu, itu bisa langsung dari sini ke beban. Nah inilah charge controller yang kita gunakan untuk panel surya. Ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik lain. Bisa. Dari angin misalnya bisa ya. Oh, angin nggak bisa. Nggak bisa lain, ya. Lain. Ini khusus untuk Solar cell. solar cell. Di sini ada denahnya caranya.